Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini aku akan menjelaskan makroekonomi pertemuan ke-6, yaitu economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, the shallow growth model, kedua, steady state, ketiga, golden rule level of capital, dan yang terakhir, sustainable economic growth. Nah, the shallow growth model and the production function. Nah, di shallow growth model ini didesain untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan pada stock model ini, terus pertumbuhan di labor force, angkatan kerja, dan kemajuan teknologi yang berhubungan dengan ekonomi, dan bagaimana mereka berefek ke total output service dan jasa nasional. Fungsi produksi menunjukkan transformasi dari input labor, L, capital, K, production teknologi ke output, yaitu final goods dan service-nya untuk waktu tertentu. Nah, ini kita asumsikan ya, ini Z itu diasumsikan saja. Nah, fungsi ini mempunyai fungsi constant return to scale. Jadi yang awalnya itu Y sama dengan F dikali KL, kita tambahin Z, itu bisa jadi ke constant return to scale. Nah, kita tambahin Z, jadi ZY sama dengan F dikali ZK, ZL. Jadinya Y per L sama dengan F dikali K per L 1 gitu. Nah, constant return to scale menunjukkan bahwa besaran dari ekonomi ini diukur dengan jumlah pekerja nggak berefek ke hubungan antara output per pekerja dan capital per pekerja. Nah, ini menunjukkan output sama dengan fungsi K, di mana fungsi K sama dengan F dikali K, L, 1. Nah, ini kurvanya. Dulu kita juga pernah belajar ini kurva dari MPK sama MPC. Nah, di sini fungsi produksi menunjukkan bagaimana angka dari modal per pekerja ini atau K menunjukkan jumlah dari output per pekerja, yaitu Y sama dengan fungsi K. Nah, kemiringan dari fungsi produksi ini marginal product of capital. Nah, MPK marginal product per capital. Nah, jika K ini naik pada kenaikan dengan 1 unit, maka Y-nya ini meningkat juga dengan MPK unit. Nah, rumusnya itu MPK sama dengan fungsi K plus 1 dikurang fungsi K. Sehingga kurvanya begini, gitu. Nah, di sini ada kenaikan dari 1 gitu. Nah, demand for goods and consumption function. Nah, di sini kita kenalin dulu nih, kalau Y itu sama output per pekerja, C itu konsumsi, I-nya itu investment, S-nya itu saving rate antara 0 dan 1. Rumus Y itu konsumsi ditambah investasi. Konsumsi itu rumusnya 1 dikurang saving dikali output. Nah, bisa diturunin menjadi output sama dengan 1 dikurang S dikali Y ditambah I. Nah, I sama dengan S dikali Y. Nah, tingkat dari saving atau S adalah sebagian dari output yang didedikasikan untuk investment. Pertumbuhan di modal atau capital stock. Nah, di sini ada 2 kekuatan atau hal penting yang berpengaruh di stock modal. Yang pertama investment, yang kedua depresiasi. Nah, investment ini yang kita tahu nih expenditure pada plant dan equipment. Equipment kita udah tahu, plant itu contohnya itu kayak gedung, tanah, dan sebagainya. Nah, untuk depresiasi yang pernah kita tahu itu kalau misalkan ada stok dari barang. Nah, ketika kita pakai, maka akan mengurangi dari stok barang tersebut gitu. Terus recall investment per pekerja itu I sama dengan S dikali Y. Nah, kalau kita tukar fungsi produksinya untuk output, maka kita bisa melebihkan investment per kerjanya sebagaimana fungsi stok kapital per pekerja itu I sama dengan S dikali
fungsi kali K. Jadi Y-nya itu kita tukar sama fungsinya. Jadinya I investment sama dengan saving dikali fungsi capital. Nah, di sini kita juga ditunjukkan kurva dari output, consumption, dan investment. Nah, tingkat dari saving ini menunjukkan alokasi output antara konsumsi dan investment. Untuk segala level di stok modal atau K, outputnya itu sama dengan fungsi K. Kalau investment, saving dikali fungsi K. Kalau consumption, fungsi K dikurang saving dikali fungsi K. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ininya output per pekerja. Terus ada investment, yaitu S dikali fungsi K. Di bawahnya itu ada investment per pekerja, dan di atasnya ada konsumsi per pekerja. Depresiasi. Nah, kita harus tahu dulu nih, kalau K itu capital stock, kalau alpha K itu perubahan di capital stock, kalau investment, kalau I itu investment, kalau depreciation K itu depreciation dari capital, kalau S itu saving rate antara 0 dan 1. Nah, kalau depreciation ini depreciation rate. Jadi ini kita pakai ini depreciation gitu. Nah, akibat dari investment dan depresiasi di capital stock itu fungsinya rumusnya sigma K sama dengan investment dikurang depreciation K. Sigma ya, aku lupa apa sigma ya, kembali dulu sigma aja deh. Nah, investment itu sama dengan saving, jadinya sigma K sama dengan saving dikali fungsi K dikurang depreciation K. Depresiasi ini proporsional ke stok kapital, sehingga kita bisa tahu nih, kalau depreciation ini proporsional ke capital stock, maka ini tegak lurus ke 90 derajat. Nah, ini satu stabil atau K aksen. Nah, steady state. Untuk jangka panjang equilibrium dari ekonomi, di mana K aksen investment itu sama dengan depresiasi dan kapital tidak akan berubah untuk sementara waktu. Nah, kalau kita lihat di sini yang tegak lurus depresiasi dari kapital, terus di sini ada capital dan sini investmentnya begini. Nah, di sini kita lihat nih, kalau di bawah K aksen, investmentnya akan melebihi depresiasi. Jadi stok dari capitalnya akan bertumbuh atau ada pertumbuhan dari capital stock, sehingga akan ke capital ini akan ke aksen, dari K1 ke aksen karena ada kelebihan dari investment. Nah, kalau di atas K aksen dari depresiasinya, depresiasi akan melebihi investment, sehingga kapitalnya harus diturunin. Jadi dari K2 ke aksen. Nah, pada K aksen, investment ini sama dengan depresiasi, dan kapital tidak akan berubah sementara waktu. Ini untuk keseluruhannya. Nah, kalau bagaimana saving ini berefek kepada pertumbuhan? Nah, selalu model ini menunjukkan bahwa yang pertama, jika tingkat saving itu rendah, maka ekonominya juga akan mempunyai capital stock yang rendah dan tingkat output yang rendah juga. Sebaliknya, kalau saving rate-nya itu tinggi, nah ekonominya juga akan mempunyai capital stock yang tinggi juga. Nah, tingkat outputnya juga akan tinggi juga. Jadi sama kayak mengikuti dari saving rate-nya. Kalau saving rate rendah ya capital stock sama tingkat outputnya juga rendah. Kalau saving rate-nya tinggi, capital stock dan outputnya juga akan tinggi juga. Nah, ada kenaikan dari saving rate menyebabkan capital stock itu bertumbuh ke steady state yang baru atau status stabil yang baru. Nah, di sini kan ada increase nih, maka investment ini akan naik, sehingga dari K aksen akan ke K2. Nah, dan dia tetap di sini, dia akan tetap untuk di equal dari investment dan depresiasi. Nah, the golden rule level of capital. The golden rule level of capital atau the steady state value of K. Jadi nilai satu stabil dari K ini memaksimalkan konsumsi. Nah, itu bagaimana? Kalau konsumsi itu sama dengan output dikurang I, maka konsumsi aksen sama dengan fungsi K aksen dikurang depresiasi aksen. Nah,
pertumbuhan dari pertumbuhan modal satu stabil mempunyai dua opposing effect atau efek yang berbeda untuk steady state pada satu stabil konsumsi. Yang pertama itu lebih banyak kapital berarti lebih banyak output. Nah, yang kedua lebih banyak kapital berarti lebih banyak output yang digunakan untuk mengganti kapital atau modal yang harus dipakai gitu. Jadi ini sebenarnya definisinya sama, cuman ada dampak yang berbeda juga. Ada yang plus, ada yang minus. Steady state consumption. Nah, steady state consumption ini merupakan yang membedakan antara output, fungsi keaksen, dan depreciation keaksen. Nah, steady state consumption ini memaksimalkan golden rule steady state. Nah, kalau dari capital ini, dari golden rule ini melambangkan keaksen. Yang melambangkan capital stock itu keaksen gold. Kalau yang consumption itu C-aksen gold. Nah, kemiringan dari fungsi produksi itu ialah marginal product dari capital MPK. Nah, terus kalau kemiringan dari depreciation keaksen itu digaris depresiasi. Nah, di sini kita tahu kalau marginal atau MPK ini sama dengan depreciation rate atau MPK sama dengan depresiasi pada tingkat golden rule. Untuk mencondongkan ke arah golden rule steady state, nah, ekonomi ini membutuhkan tingkat saving tertentu untuk mensupportnya gitu. Nah, di sini kita tahu nih kalau ini depreciation maka keaksen goldnya ini sama C-aksen gold. Kita tahu kalau keaksen gold di sini, terus konsumsinya itu di sini. Nah, di sini investmentnya. Nah, di sini bakal di outputnya akan miring ke sini, jadinya bakal di sini. Steady state versus sustained economic growth. Nah, ekonomi ini akhirnya akan menghampiri steady state yang dimana capital dan outputnya ini konstan atau sama. Nah, untuk menjelaskan sustained economic growth, kita harus mengetahui lebih lanjut atau melebar luaskan soal model untuk menggabungkan keduanya atau kedua sumber dari pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan populasi dan teknologi. Nah, population growth. Kita tahu nih kalau investment di sini ini sama aja kan ya. Nah, di sini break even investment itu depresiasi ditambah N dikali K. Nah, jika N itu adalah tingkat dari pertumbuhan populasi dan depresiasi adalah tingkat dari depresiasi, maka depresiasi ditambah N kali K itu break even investment. Nah, perubahan dari capital stock per pekerja itu ialah sigma K sama dengan investment dikurang depresiasi di plus N dikali K. Nah, terus sigma K sama dengan S dikali F fungsi K dikurang depreciation plus N dikali K. Nah, investment, depresiasi, dan pertumbuhan ekonomi yang baru mempengaruhi per pekerja capital stocknya. Nah, di sini kalau dari Menko bilang kalau ketika mereka tidak mengikutkan N ini, variable N ini ke simple version. Kenapa? Karena mereka berasumsi kalau ada kasus spesial di mana populasi pertumbuhan ekonomi itu 0 gitu. Jadi ini cuman kayak asumsi doang gitu. Kalau pertumbuhan ekonominya 0, padahal kan kalau pertumbuhan populasinya itu 0. Padahal kan kita tahu kalau semua negara itu populasinya itu pasti ada pertumbuhan penduduknya. Nah, di sini dijelaskan juga kalau untuk ekonomi untuk berada di steady state, investment itu S dikali fungsi K harus offset the effect of depreciation and population growth. Jadi harus di luar dari yang berefek kepada depreciation dan pertumbuhan ekonomi, yaitu depreciation ditambah N dikali K. Nah, di sini menunjukkan bahwa intersection itu maksudnya itu kayak adanya intersection itu pertemuan dari dua curve atau dua kurva. Nah, adanya pertumbuhan dari saving rate atau tingkat saving menyebabkan capital stock ini bertumbuh ke steady state yang baru, yang tadi juga dijelaskan.